Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kenalkan, saya Kurnia Nasir selaku koordinator PPI Ujung Baro, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Alhamdulillah dengan kegiatan kebersihan turun langsung Pak Kadis, kami beserta tim untuk membersihkan komplek PPI saluran yang ada di dalam sekitar komplek PPI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan, jadi saya mau menambahkan sedikit bagaimana. Baik, alhamdulillah untuk kegiatan kebersihan kita apresiasi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat yang telah berusaha membersihkan saluran-saluran yang ada di kawasan Pasar Bina Usaha. Terima kasih. Selanjutnya Pak, Untuk keluhan tidak ada, dan ke depan kita akan bersinergi. Kalau memang ada apa-apa yang perlu kita koordinasikan. untuk ke pemerintah daerah terutama tentang kebersihan. Alhamdulillah berdasarkan arahan dan dari pimpinan daerah dan pihak legislatif untuk pihak DLH, dan kita tengok kinerja kita bekerja semaksimal mungkin. Oke, Wakilan dari provinsi, Pak. berarti Bapak langsung melihat langsung jalannya kegiatan pembersihan di Pasar PPI yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan. Siap, Pak. Ya. Oke, tambahan dari Pak Kadis menanggapi dari Pak. Alhamdulillah kami bersama koordinator PPI Provinsi yang mana pada hari ini kita sama-sama membersihkan saluran yang sangat strategis di kawasan PPI. Apabila saluran ini masih bersumbang terlalu banyak botol-botol aqua dan sampah yang dibuang oleh kawasan PPI ini, dengan kita bersihkan saluran ini menjadi bersih sehingga air saluran baik tidak ada hujan maupun musim hujan bisa mengalir dengan lancar ke Sungai Cangkoy, sehingga masyarakat kawasan Pasar PPI ini menjadi tenang, senang terhadap bersih saluran ini, sehingga tidak menimbulkan berbagai penyakit, sehingga kawasan ini menjadi aman dan nyaman. Terima kasih. Seterusnya, apabila ini memang sudah kita bersihkan kawasan PPI maupun seluruh kawasan Pasar Bina Usaha sesuai Kanun Nomor 4 Tahun 2017, nanti kita bentuk tim Satgas penangkapan terhadap pembuang sampah liar. Apabila penangkapan oleh Satgas yang kita bentuk akan didenda sesuai kanun 300.000 per sekali buang. Itu tanpa kecuali siapapun dia, apabila tak sanggup membayar denda tersebut akan kita offer ke pihak berwajib untuk diprotes sesuai hukum yang berlaku pada Kanun Nomor 4 Tahun 2017 dan sesuai aturan pemerintah Republik Indonesia. Demikian. Bagaimana sanksi terhadap? Pada prinsipnya kita selalu sampaikan kepada Dinas DLH, terutama terhadap THR dalam berbagai bentuk tugasnya, mulai armada, jalan, Riau, Taman, untuk bekerja sesuai SOP. Apabila tidak melaksanakan sesuai SOP maupun meninggalkan tugas, akan kita berikan sanksi terhadap SP1, SP2. Apabila SP3 sudah kita keluarkan, berarti itu kita berhentikan secara keamanan. Bagaimana kolaborasi? Untuk saat sekarang maupun sebelumnya, Dinas Kebersihan selalu berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, terutama dengan Satpol PP sebagai keamanan, Dinas Kependakop sebagai pengatur pasar, PUPR sebagai pengatur kawasan lingkungan, dan dinas lainnya seperti perkebunan, peternakan. Semua kita kerjasama dengan baik, sehingga dengan ada kerjasama dengan baik,
untuk ke depan ini Aceh Barat lebih baik, lebih bersih, lebih aman dan lebih nyaman daripada seluruh masyarakat di kawasan Johan Pahlawan maupun kawasan sekeliling Johan Pahlawan. Demikian. Ajakan DLHK selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat baik di Johan Pahlawan maupun dalam Kabupaten Aceh Barat, tolong sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan karena kebersihan itu merupakan salah satu ujung tombak untuk menjaga terjaga terjangkitnya berbagai penyakit. Apabila kebersihan sudah kita jaga dengan baik, ini boleh dikatakan kita sudah melaksanakan suatu kebijakan, suatu kebaikan karena kebersihan ini merupakan setegah daripada iman. itu lagi Kegiatan berbagai bentuk kebersihan dengan kita bukanya grup online untuk seluruh Kabupaten Aceh Barat, bukan di Aceh Barat saja. Apabila ada sampah-sampah yang belum diangkat, itu ada grup khusus, grup pengaduan. Dengan adanya grup pengaduan ini, sampah-sampah yang tertinggal oleh armada mudah untuk diangkat dengan adanya pengaduan. Dan juga terhadap restu sampah juga telah kita buka nomor rekening non tunai untuk memudahkan para masyarakat dalam rangka pembayaran restu sampah sehingga tidak terjadi lagi pungli di mana-mana atas namakan Dinas DLH, sehingga dengan adanya resolusi non tunai, insya Allah ke depan ini Aceh Barat lebih baik, lebih meningkatkan PAD guna pembangunan kawasan Kabupaten Aceh Barat. baik. Terima kasih dari Oke. Ini bersama tim DLH dan juga Andil untuk melihat saluran drainase utama di daerah Pasar Bina Usaha, mulai dari ujung ke ujung. Ini adalah tempat drainase saluran utama yang pembuangannya langsung ke Sungai Gunung Cangkul. Ini yang sering dikeluhkan masyarakat, tersumbat dan banjir dan sampah banyak menumpuk di saluran drainase utama ini. Maka pada hari ini tim pejuang kebersihan dari Dinas Lingkungan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bapak Bukari ST bersama stafnya dan didampingi oleh media nasional Analis News untuk memantau langsung di lapangan dan mengawasi dan publikasi peliputan dalam kegiatan ini. Ini kondisi Pasar Bina Usaha pada barisan penjualan ikan di pinggir jalan Pasar Bina Usaha. Ini pedagang ikan lagi bagaimana menurut Bapak? Ini ada kendala tentang sampah atau sampah yang dibuang sembarangan, terus masalah drainase. Jadi kan Pak, kalau yang kami sekarang ini yang mengandung ini kan pada sampah ini. Ya. Sekarang ini ditutup sama orang itu. Itu udah diambil kan? Diambil, cuma kadang-kadang nggak diambilnya, tertutup jalan. Terus jalan. Untuk drainase ini ada kendala nggak Pak? Drainase yang di bawah ini? Nah ini yang paling fatal nih. Karena kalau ini tembus ke sana, positif air di sana kan Apa saran Bapak terhadap Dinas Kebersihan dan pemerintah daerah? itu kan biasa pemerintah daerah yang ini. Kalau ini sudah dibikin, sana nggak banjir lagi. Ya. Menurut Bapak, selama ini sampah itu yang tersumbat di drainase itu pembuangan dari oknum yang dari oknum yang tidak tahu atau memang sengaja
dibuat oleh masyarakat setempat. Nggak ada dibuang ke sampah ke situ. Ah. Cuma kan kami ini kan taruh di sini. Sore udah diambil sama orang tuh. Sudah diambil ya. Ya, malam udah diambil. Yang di tempat kami ini. Ada nggak pihak-pihak lain yang membuang sampah selain di orang komplek? Yang buang sampah orang komplek itu lagi sini, yang lain nggak ada. Nggak ada lain. Orang pasar ini lah pokoknya sini buang sampah. Jadi saran Bapak terhadap dinas kebersihan apa, Pak? Ya, kalau dapat kan bikin tempatnya di sana tuh. Jadi kami bisa buang sampah orang tuh ke sana, jangan lagi di sini. Tempat yang masuk Bapak tempat apa? Tong sampah apa? Apa kontainer? Kontainernya situ kan ada itu sungai itu. Sungai itu kan dibangun bikin apanya. Taruh di atas sungai itu dia. Oh gitu. Itu kan. Taruh jembatannya tuh di situ. Jadi tong sampahnya tuh gak mengganggu orang. Di atas itu bikin jembatannya taruh tong sampah itu enak. Jadi selama Dinas Lingkungan Hidup sudah mulai eksis dalam penanganan sampah di Pasar Bina Usaha ini, apa yang dampak yang Bapak sebagai penjual ayam, dampak baiknya terhadap penjualan? Agak baik juga sedikit kan, karena kalau ke kami ini tukang ayam. Kami ini udah baru. Pak, coba diulang lagi Pak. Masalah dampak tentang kebersihan di Pasar Bina Usaha. Ya, kami atas nama organisasi berterima kasih kepada petugas kebersihan pertama karena tujuannya yang baik kan untuk membersihkan lokasi di komplek KPI ini. Jadi selama eksisnya dinas kebersihan dalam membersihkan ini, apa manfaat dan keuntungan untuk masyarakat sekitar, terutama penjual ikan, Bapak sebagai tokoh masyarakat di sini? Oh, banyak untungnya tuh. Kalau bersih, yang namanya bersih kan semua suka orang. Kalau udah kotor-kotor gitu, kadang-kadang orang masuk udah susah ke dalam. Apa apresiasi Bapak terhadap edukasi dinas kebersihan? Terima kasih banyak kali itu. Apresiasinya cukup besar terhadap dinas kebersihan. Apa saran Bapak terhadap pemerintah daerah terhadap kebersihan lingkungan? Semoga jangan kali ini ya maunya berlanjut lagi. Nah, mau tolong Pak ajakan Bapak terhadap masyarakat setempat supaya peduli terhadap kebersihan lingkungan. Tolong diajak. Kita imbau kepada masyarakat supaya saling menjaga kebersihan. Jangan asal ada sampah main buang-buang aja. Karena tempatnya sudah disediakan. Tempat itu pun, tempat sampah itu pun yang diberikan oleh dinas kebersihan kepada kami. Jadi, supaya sampah-sampah itu letaklah pada tempatnya supaya pekerja ini enak untuk mengambilnya. Baik Pak, terima kasih. Bapak sebagai tokoh masyarakat, siapa namanya Pak? As. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya mau lanjut untuk tuh sampai ke sana. Inilah sampah yang dari drainase utama yang sudah dibersihkan oleh tim pejuang kebersihan dari dinas kebersihan. Nah itu Pak, langsung dipantau langsung oleh Pak Kepala Dinas DLH Kabupaten Aceh Barat. Ini kita sudah memantau langsung, dan kita mendampingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Inilah saluran utama drainase tempat penjualan ikan. Nah, ini tempatnya yang sering tersumbat, yang menghambat, sering terjadi bau dan penumpukan sampah dan terjadi banjir apabila air meluap. Ini situasinya. Ini kita langsung turun ke lapangan bersama Kepala Dinas DHK dan timnya, dan kita mendampingi dan mengawasi dan memantau terus jalannya pembersihan drainase tersebut. Ini sampai ini alirannya yang menghubungkan langsung ke sungai. Ini sampah-sampahnya. Nah ini pintu drainase yang menghubungkan ke sungai Kurung Cangkoy yang banyak bot. Ini juga di mulut drainase ada
bot terparkir, terdampar atau gimana yang diikat oleh masyarakat setempat. Ini situasi Kurun Cangkue sekarang. Ini kebetulan kita lagi mendampingi Kepala Dinas Kebersihan. Kita mengawasi dan memantau langsung di lapangan jalannya kebersihan ini. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di seputaran atau para pedagang supaya tidak membuang sampah sembarangan, terutama di dalam drainase yang mengakibatkan penyumbatan dan penumpukan sampah. Dan juga saya meminta kepada semua instansi terkait untuk pemerintah daerah, terutama kepada kesadaran kebersihan lingkungan. Jadi kita jangan hanya di rumah, tapi di tempat area-area pasar Bina Usaha ini kita sama-sama menjaga. Nah, ini mulai dari ujung sana, simpang sana, itu tembus ke sungai Kurun apa nih? Ini kita lagi memantau bersama Pak Kadis dan tim pejuang kebersihan di lokasi pasar Bina Usaha kompleks tempat penjualan ikan. Pada hari ini Senin tanggal 7 April 2025. Ini langsung turun Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kota Barat, Bukari ST, didampingi oleh media nasional dan News beserta rombongan untuk memantau langsung kegiatan pembersihan drainase di pasar Bina Usaha. Mulai dari kemarin sampai hari ini, Pak Kadis juga kemarin memantau langsung juga di area tempat penjualan ikan dan langsung memberi edukasi kepada pedagang liar di pasar Bina Usaha, sekaligus edukasi kepada perumahan yang pelanggan baru kemarin. Dan hari ini kita lanjut memantau drainase di kompleks pasar Bina Usaha, pasti di pagar tempat TPI yang ujung baru yang drainase ini yang menembus ke Sungai Kurun Cangkue. Nanti aliran ini kamu langsung ke Sungai Kurun Cangkue. Maka kami berharap kepada pihak instansi terkait, terutama PUPR, harus bekerja sama untuk membantu penanganan pembersihan drainase ini supaya tidak berdampak kepada lingkungan, kesehatan, serta banjir. Demikian Pak. Hari ini dan seterusnya kita akan melaksanakan kegiatan saluran yang berada di kawasan TPI dan kawasan Bina Usaha, sehingga semua saluran harus lancar arus airnya, sehingga tidak sumbatan. Apabila lancar air, otomatis saluran ini tidak menimbulkan bau busuk atau bau yang tidak sedap kita hirup, sehingga dampak pada masyarakat menyebabkan nanti penyakit menular bisa terjadi. Apabila ini sudah kita bersihkan, insya Allah terhadap penyakit bisa dengan hilangnya setiap. Jadi dalam 2 hari ini memang harus kita bersihkan semua kawasan TPI maupun kawasan pasar Bina Usaha, sehingga semua saluran air mengalir dengan lancar. Demikian.
pembersihan drainase saluran utama pembuangan air yang menuju ke Krung Cangkui. Ini tim pejuang kebersihan sudah mulai bergerak membersihkan saluran drainase utama yang menghubungkan langsung ke Sungai Krung Cangkui. Jadi pada hari ini tanggal 8 Selasa tanggal 8 April 2025, hari kedua pembersihan. Ini dari tim pejuang kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat sudah mulai eksis membersihkan drainase di bawah drainase, langsung diawasin oleh petugas dari Dinas DLHK, Pak Salam, Ibu Asna dan Ibu Mira dari stafnya Kepala Dinas Kebersihan. Kasih. Ya. Ini hari kedua pembersihan drainase utama yang menghubungkan ke Krung Cangkui. Diperkirakan pekerjaan ini sampai 3 hari lamanya, sudah siap eksis penumpukan sampah di drainase tersebut. Dan ini juga satu momen dan momentum yang sangat berharga atas dedikasi dari Dinas DLHK mengerahkan pasukan pejuang kebersihan, dan juga nanti mungkin sebentar lagi akan ke lokasi dari BPD untuk menyemprotkan air ke drainase tersebut supaya tidak menghambat saluran air tersebut. Ini mobil dari Dinas Kebersihan. Nah, ini saluran drainase ini kelihatan dari sini yang menghubung langsung ke Sungai Krung Cangkui. Ini pada hari kedua Selasa 8 April 2025. Kegiatan dari dinas ini pasukan pejuang kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat sedang melaksanakan kegiatan pembersihan hari kedua drainase lokasi kompleks pasar bina usaha tempat penjualan ikan untuk mencegah penumpukan sampah dan banjir serta kesehatan untuk masyarakat sekitar dan lingkungan di sini. Jadi mari bersama-sama kita mengajak seluruh masyarakat di wilayah pasar bina usaha untuk bekerja sama, saling mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan kebersihan lingkungan di seputaran pasar bina usaha Maulabu. Dalam hal ini kita langsung mengawasi dan memantau di lapangan kegiatan daripada Dinas Lingkungan Hidup. Daerah pasar semua jelas terlihat. Ini juga ada mandor
dari Reol yaitu Pak Hendra, mandor dari Taman yaitu Pak Samiran, langsung terjun ke lapangan. Ini staf DLH, ini adalah pengawas armada DLH. Ini semua itu ada yang lagi berjalan adalah Pak Salam, staf DLH dengan DLH mantau. Dan ini adalah Kasih dari Dinas Kebersihan. Dia ikut mendampingi juga tim pejuang kebersihan DLHK pada hari kedua. Mungkin sebentar lagi Kepala Dinas DLH Kabupaten Aceh Barat akan meluncur ke lokasi bersama koordinator PPI dari DKP Provinsi Aceh. Mungkin Pak Kurnia sebentar lagi akan meluncur ke lokasi. Penanggung jawab PPI Pasar Bina Usaha yang dari DKP Provinsi. Jadi sebentar lagi akan meluncur bersama Pak Kadis ke lokasi. Kita lagi menunggu beliau. Dan kita lagi mengawasi dan memantau jalannya kegiatan pembersihan drainase saluran utama pembuangan air menuju Burung Cangkoy. Ini untuk sementara ini yang bisa dapat kita sampaikan pada kegiatan pagi ini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan kegiatan selanjutnya. Kita akan mendokumentasi setiap kegiatan-kegiatan pemerintah daerah baik terkait kebersihan dan hal lain. Tujuannya kita mendukung program pemerintah TNI dan Polri, khususnya program pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini anggota Riol sama anggota Damai yang sudah berkumpul bekerjakan sama. Ya. Bekerjakan sama ya. Nah. Sana para ini. Nggak ada bare ini. Kemana sana ada? Iya, ini nggak ada barenya. Rawan. Nggak ada. Mana ke sana ada? Coba sampai tembus ke sini sampai GPL, Gerakan Peduli Lingkungan ya. Iya, nggak sampai tembus. Nah, kepada yang di TPI ini tolonglah juga jaga samanya, jangan kayak gini lagi ya. Kenapa kalau paritnya nggak ada sumbat, airnya nggak bakalan banjir. Nah,
Video kak, biar nampak pas kamera dia nampak. Dari sana. Enggak ada video bang. Ada video. Biar nampak tugas. Abang ya. Video kan, biar nampak tugas. Udah nampak semua gini. Udah boleh nih. Dah. Jalan. Keliling. Keliling sana? Iya, keliling di bawah jalan. Hei. Apa ini kayaknya? Kayak meja ini. Aja no. Oh bang kamera no. Hari ketiga pembersihan drainase utama lagi kita pantau dan awasin bersama Kadis DLHK Pak Bukari ST. Nah sekarang sudah ada mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot aliran sungai drainase yang untuk mengaliri air ke Kurung Cangkuy. Ini mobil pemadam kebakaran dari Dinas Kebersihan. Ini langsung ada Pak Kalak di lokasi. Nah bersama Kadis DLHK. Kita penyemprotan langsung. Ini langsung diawasin oleh Pak Kalak dari BPBD. Nah ini ditembak langsung. Ini untuk benih pancaran air yang menuju ke Kurung Cangkuy. Hari ini hari ketiga pembersihan drainase finishing yang langsung diterjunkan pemadam kebakaran langsung oleh Pak Kalak itu Pak Ronald dan bersama Pak Kadis. Kita juga mendampingi bagian pengawasan dan publikasi nasional untuk jalannya penyemprotan aliran drainase utama yang mengaliri ke Sungai Kurung Cangkuy. Pada hari ini Rabu 9 April 2025. Ini di lokasi yang kita ini kondisi sudah disemprot, airnya sudah mengalir. Udah ngalir ya? Nah, ini masih lagi diupayakan. Ini Pak Kalak dengan Pak Kadis sudah di lokasi, turun langsung memantau penyemprotan aliran drainase utama yang mengairi air ke Sungai Kurung Cangkuy. Ini hari ini finishing.
Terima kasih untuk laporan sementara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak colok. Ming. Dalam. Dalam. So ini saya sebagai Kadis LH Kabupaten Cibaran menghimbau masyarakat di kawasan PPI ini agar menjaga kebersihan lingkungan sehingga sampah-sampah yang ada di lingkungan ini jangan dibuang dalam saluran, ditempatkan dalam tong sampah yang telah kita sediakan karena armada DLH tiap malam selalu beroperasi di kawasan pasar PPI, pasar bidang usaha, sehingga pada tiap malam sampah bisa terambil semua, menjaga kebersihan, dan tolong saya himbau kembali kepada warga masyarakat, buanglah sampah di tempatnya, dan tidak usah khawatir, sampah bapak-bapak dan ibu-ibu tetap diangkat pada malam hari oleh armada DLH. Terima kasih. Langkah selanjutnya Provinsi Aceh terkait ini finishing. Alhamdulillah untuk lokasi di dekat PPI sudah normal salurannya. Tinggal lagi kita edukasi kepada masyarakat untuk jangan membuang sampah agar tidak tersumbat lagi. Oke, itu aja. Ajakan dari Kepala Dinas. Alhamdulillah memang kami dari BPBD juga berusaha untuk membantu DLH supaya maksimal kegiatan di lapangan. Mengingat memang di BPBD juga tersedia beberapa peralatan peralatan yang mungkin dapat mendukung pelaksanaan tugas DLH di lapangan. Tadi hari ini juga kita coba membantu dengan satu unit damkar, mana damkar kita butuhkan untuk melakukan terobosan awal dipikis dengan air dengan tekanan tinggi. Jadi itu mungkin salah satu juga yang membuat bagian bawah parit ini menjadi lebih mudah dilaksanakan penuntasan kerja oleh DLH. Demikian. Pak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DLH Kabupaten Aceh Barat. Hari ini kami sudah berhasil membersihkan riol di sepanjang riol samping TPI bersama tim. Dan ini ada koordinator tim dari riol. Ini akan kami usahakan setiap minggu akan kami cek saluran air agar airnya tidak tersumbat. Kapan Bapak tentang para pekerja nih yang udah turun selama 2 hari ini Pak? Gimana Pak? Itu sangat 3 hari ya Pak. Itu sangat profesional kerjanya. Kebetulan ini koordinator yang membidangi tentang riol. Ada beberapa pasukan, sekitar 20 orang pasukan riol, ikhlas bekerja sesuai dengan SOP. Saya sebagai warga masyarakat sekali lagi menyampaikan apresiasi dan rasa syukur karena sangat gembira. Barangkali langkah awal kita bisa meniru bagaimana Bandung sehat, Bandung yang kreatif dengan KDN-nya itu bisa berimbas kepada Kabupaten Aceh Barat di bawah pimpinan Bupati yang baru. Nah, tentu sekaligus apresiasi saya kepada pemerintah provinsi karena juga lihat jadi tanggung jawab. Ini langkah maju sebagai tahapan awal agar kemudian bisa terus terbangun sinergitas dengan dinas terkait yang lain sehingga Aceh Barat bersih tidak hanya sebagai perbanding sekaligus tapi menjadi kenyataan nyata yang bisa dinikmati oleh segenap bangsa masyarakat. Yang terakhir bahwa kita inginkan bahwa TPI ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh umat dan masyarakat ini tentu sehat dengan lingkungan yang sehat. Karena lingkungan yang sehat akan menghasilkan masyarakat yang sehat dan insya Allah bangsa Indonesia akan menuju bangsa yang hebat ke depan dengan kualitas hidup yang mumpuni sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia karena mereka menghadirkan lingkungannya yang begitu bersih yang begitu sempurna sehingga sekali lagi Islam mengajarkan kita pada kita. Pesan Bapak terhadap Dr. Tajudin SPD hari ini sebagai dosen tetap di Universitas Islami Mekah Banda Aceh pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan sebelumnya saya juga pernah menjadi staf dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat di bawah pimpinan Bapak Haji Ramli MPS dan bersama Bapak Hari SP. Beliau adalah sahabat saya dan teman saya. Ini juga sahabat saya, tentu tidak asing ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak?